bahwa badan saya sehat. Itulah bedanya Oki dengan Jakarta. Kalau Oki mungkin banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Masuk akal. Maka kemudian memang tugas manusia di dunia ini apa? Kalau kita berbicara haul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini semuanya adalah ujian menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian dilahirkan di muka bumi ini, Allah lahirkan di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Allah takdirkan ada yang menjadi bupati. Pak siapa nama kompletnya? Pak Iskandar SE, sarjana ekonomi. Sekarang banyak SE tapi susah ekonominya. Ada yang ditakdirkan menjadi bupati, ada yang ditakdirkan sebagai ketua DPRD-nya, ada yang ditakdirkan sebagai Kapolresnya. Levelnya sama, yang diurusi sama, tapi jabatannya berbeda. Perbedaan posisi ini tidak harus menjadikan kita bermusuhan, tetapi justru menjadi rekanan. Persoalannya hari ini adalah orang banyak bermusuhan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Betul? Maka mohon maaf kalau di atas panggung ini banyak kiai. Yang ingin saya sampaikan satu, mohon maaf para kiai, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Saya kalau diundang ketua umumnya Pak Iskandar, Pak Zulkifli Hasan, saya nggak pernah sama sekali minta uang saku, nggak pernah sama sekali minta amplop. Kenapa? Karena saya disuruh ambil sendiri. Itu bedanya dengan Sido Mulyo, sudah murah ditawar. Nah, sehingga kemudian kita memahami alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kemudian dilihat oleh Allah itu adalah amal dan perbuatannya. Siapakah yang terbaik di antara kita? Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Dipilih menjadi bupati, Pak Iskandar dituntut menjadi pribadi yang bermanfaat. Dipilih menjadi camat, camat yang bermanfaat. Kepala desa yang bermanfaat. Apalagi sekarang kepala desa punya kabar gembira, jabatannya diperpanjang 9 tahun. Demo ke Jakarta minta perpanjangan, alasannya untuk kebaikan umat. Padahal alasannya bukan itu. Kenapa kepala desa minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum pulih. Betul. Ada kepala desanya di sini? Ada. Ini orangnya. Sindir enten deh.
Kapok. Sehingga kemudian apa? Masing-masing ini tahu posisi, sehingga menjadi manfaat di posisi masing-masing. Ibu bapak, ayat yang paling dikenal oleh orang Islam itu ayat yang paling viral. Judulnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh, saya ini kalau di Jakarta Bapak Ibu, mungkin kader muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden. Seminggu yang lalu, tepatnya hari Kamis, sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya diundang Bapak Presiden di Istana Bogor untuk makan siang di Istana Bogor. Besok ini bulan Oktober, saya dapat undangan 2 kali dari Presiden. Tanggal 24 acara Forum Investor Daily Summit 2023, saya diminta ceramah di hadapan investor dunia dan di hadapan Bapak Presiden. Tanggal 29 Sumpah Pemuda 16.000 milenial di Jakarta bersama Bapak Presiden. Saya bilang, menjadi yang terbaik itu di posisi masing-masing. Contoh, awal Ramadan kemarin saya diminta ceramah di kantor DPP PAN, Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Caimin, ada Pak Mardiono. Saya diminta untuk menjadi imam sholat duhur, kemudian saya tausiah mau itu hasanah. Duhur saat itu yang mimpin Indonesia bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Karena imam sholatnya saya Pak. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Zulkifli manut saya atur Pak. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya sampaikan, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, "Nggih Gus, bagus." Saya ruko, Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut ruko. Saya sujud, mereka ikut lagi. Saya salam, ya ikut. Selesai sholat saya bilang, "Cie, ikut saya Cie." Pak Jokowi jawab, "Cuaks." Saya bilang, seharusnya partai-partai politik itu apa? Menyibukkan diri memberikan manfaat untuk rakyat, betul? Bukan menipu rakyat. Caranya bagaimana? Ayo bareng-bareng membangun bangsa ini. Betul kata Pak Jokowi, bangsa ini bangsa yang besar. Terlalu aneh kalau kemudian kita ribut hanya posisi yang berbeda. Pak Jokowi hampir 10 tahun membangun bangsa ini. Coba hasilnya nyata. Contoh umpamanya soal COVID-19. Di awal COVID, orang nggak percaya Indonesia ini bisa keluar dari zona COVID. Semuanya cerewet, minta lockdown. Begitu ada COVID, ternyata pemerintah bertanggung jawab, muncul BLT. Betul Bu? Lucunya orang Sidomulyo, jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi banyak ngakunya miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. Wongnya ya teko, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Ternyata apa? Muncul BLT masih banyak orang nyinyir karena dilarang kerja keluar dari rumah.
Maka kemudian pemerintah berusaha mendapatkan vaksin supaya bangsa ini bisa lepas dari COVID. Vaksin muncul Pak, masih cerewet, diragukan sertifikasi halalnya. Begitu pemerintah berusaha, sertifikasi halal muncul, ada sertifikat halal, masih protes lagi. Mau nggak presiden vaksin pertama kali? Pak Jokowi mau vaksin yang pertama kali disuntik. Ini sejarah presiden dunia yang mau divaksin pertama kali. Pak Jokowi mau, masih protes, minta disiarkan langsung oleh televisi supaya rakyat dan orang banyak bisa melihat. Pak Jokowi mau, masih juga protes. Jangan-jangan vaksin Pak Jokowi beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Tiap saat protes yang dilakukan pemerintah semuanya salah, tapi begitu ada BLT antri paling depan. Dan hari ini terbukti, ternyata Indonesia menjadi salah satu negara terbaik keluar dari pandemi COVID-19. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, mbok ayo pemerintah memberikan manfaat kepada rakyatnya, rakyat memberikan manfaat kepada sesama. Bagaimana pemerintah memberikan manfaat kepada rakyat? Ya sesuai dengan posisi masing-masing. Posisi saya dengan Pak Bupati beda. Pak Bupati punya pendapat, saya punya pendapat, tapi Pak Bupati punya kuasa, saya tidak punya kuasa. Maka kalau dipikir-pikir Pak, pejabat sama kiai itu masuk surganya bisa dahuluan pejabat, asalkan manfaat. Tapi masuk nerakanya juga bisa dahuluan pejabat, kalau tidak amanat. Tapi dia amanat, kok partainya amanat. Dan saya meyakini Pak Bupati Iskandar sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Masuk tuh barang. Sehingga kemudian apa? Yang perlu kita tanyakan adalah bukan apa yang telah saya dapatkan dari bangsa ini, tetapi apa yang sudah saya lakukan untuk bangsa ini. Bukan saya telah mendapatkan apa, tapi apa yang sudah saya baktikan untuk bangsa ini. Kemudian hadisnya dilanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling baik dan dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang memberikan kebahagiaan bagi orang lainnya, sehingga orang-orang lain terlepas dari semua kesusahan. Kalau ada orang melihat Anda itu senang, kemudian dia lepas dari kesedihan, itulah amal yang dicintai oleh Allah. Rakyat kedatangan bupatinya kok seneng, berarti bupatinya mempunyai amal yang dicintai oleh Allah. Tetapi sebaliknya kok lihat pemimpinnya senep, lihat Pak Lurah umpamanya zizi umpamanya, hati-hati. Tapi kalau lihat lurahnya, begitu lurahnya datang, wow, lurahku datang, keren. Begitu lurahnya datang, kok rakyatnya bilang teko meneh, hati-hati. Bocahnya teko meneh. Maka kemudian apa? Jadilah pribadi yang asik. Makanya kenapa saya itu happy terus Pak? Karena menurut saya susah itu hukumnya haram Pak. Loh iya, wong perintah Allah apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Berarti itu perintah amr,
Berarti kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Kalau kamu takut berarti kamu salah. Kalau kamu sedih, kamu nggak percaya dengan keakbaran Allah. Makanya kenapa Pak? Saya ditanya sama teman-teman kiai saya, Gus, kenapa kok harus menyenangkan? Iya, karena bagi saya agama itu solusi bukan problem. Orang datang pengajian itu harus solutif, bukan justru dapat masalah. Masuk ke tempat pengajian, dikit-dikit sudah disalah-salahkan, sudah dikafir-kafirkan, sudah dineraka-nerakakan. Ya kalau semua orang dineraka-nerakakan, pertanyaannya, apakah surganya mau kamu makan sendiri? Kalau semua orang salah, saya curiga. Jangan-jangan surga isinya cuman kamu, istrimu, bapakmu, mbokmu. Makanya dibuat asik saja Pak. Buat asik, dikasih kopi, gelasnya kayak gelas angkringan, ya nggak apa-apa. Biasa aja. Masuk. Ya mungkin desanya miskin. Pengajian jauh-jauh, penuh perjuangan, gelasnya jelek banget. Sudah kopinya sangit. Kalau saya minum kopi Pak Bupati, saya pasti bilang karena di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua, satu kopi, dua istri. Kata Pak Lurah yang ketiga purel. Sururun tudkhil